Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menerangkan mengenai upaya kepala sekolah dalam mengatasi konflik di sekolah. Konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi. Bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerjasama antara individu, kelompok, maupun organisasi. Kehidupan organisasi tentang konflik dapat dilihat dari 3 sudut. Pertama, pandangan tradisional berpendapat bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi kehidupan organisasi. Kedua, pandangan perilaku berpendapat bahwa konflik merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya terjadi dalam kehidupan organisasi. Ketiga, pandangan interaksi berpendapat bahwa konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat terhindarkan dan sangat diperlukan bagi pemimpin organisasi. Upaya kepala sekolah dalam mengatasi konflik, terutama di SMK Negeri 1 Cipendei, yang pertama biasanya sering terjadi pendapat yang berbeda antara kepala sekolah dengan para majelis guru. Yang kedua, para majelis guru sering salah pengertian dengan kepala sekolah. Yang ketiga, majelis guru sering tersinggung ketika kepala sekolah berbicara atau berpendapat. Lalu yang keempatnya, menegur guru yang datang terlambat sehingga terjadi tidak tegur sapa antara kepala sekolah dengan guru. Majelis guru kurang bisa menerima masukan dari kepala sekolah. Dengan demikian, suatu organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitas menunjukkan ciri-ciri terdapatnya perbedaan pendapat, terdapatnya perselisihan dalam mencapai tujuan, terdapatnya pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Adanya perbedaan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif, atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Cara mengatasi konflik, adapun alat-alat untuk mengatasi konflik yaitu memecahkan masalah melalui sikap kooperatif, mempersatukan tujuan, menghindari konflik, ekspansi dan sumber energi, memperhalus atau memperlunak konflik, kompromi, tindak otoriter. Untuk menangani konflik di semua bidang kehidupan, yaitu bisa dengan melalui pendekatan pemimpin yang tradisional, pendekatan pemimpin yang netral dan behavior. Lalu pendekatan pemimpin yang modern dan interaksional. Di sini ada kepemimpinan dan manajemen. Berpendapat dalam mengatasi konflik organisasi yaitu pendekatan tawar-menawar, pendekatan birokrasi, pendekatan sistem. Lalu selanjutnya, 3 pendekatan dalam menangani dalam manajemen konflik. Ada bagaimana konflik dapat dikelola, diawasi, dikendalikan sehingga konflik yang terjadi tetap dapat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui kinerja organisasi yang lebih baik. Ada 3 bentuk metode dalam pengelolaan konflik. Strategi konflik dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik terlalu rendah. Kedua, kompromi melalui kompromi manajemen mencoba menyelesaikan konflik melalui pencerahan jalan tengah. Ada 3 bentuk metode dalam pengelolaan konflik.
1. Stimulus konflik dalam satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik terlalu rendah. 2 atau B. Pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. 3 atau C. Penyelesaian konflik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.